Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian adik-adikku dan semua yang menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baik, sebelum lanjut ke materi, silakan absen dulu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Next, kita lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi berikutnya, tetapi masih dalam materi atletik, yaitu lari jarak menengah. Seperti sebelumnya yang saya sudah jelaskan bahwa lari jarak pendek itu nomor larinya 100, 200, 400, dan untuk lari jarak menengah sendiri akan kita bahas lebih jauh dengan penyampaian yang nanti saya sampaikan. Baik, lari jarak menengah merupakan cabang lari dari olahraga atletik yang memiliki teknik tersendiri untuk melakukannya. Jarak tempuh yang cukup panjang yang mengharuskan seorang pelari dapat mengatur staminanya, kecepatannya, serta nafas pada saat berlari. Jadi bagaimana dia bisa menstabilkan kondisi fisiknya dengan baik dengan kecepatan yang dia miliki sebagai seorang pelari jarak menengah, dan bisa mengatur kondisi stamina dengan kecepatan serta napas yang baik. Nah, untuk lari jarak menengah sendiri adalah nomor yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter dan 1500 meter. Nah, untuk lari jarak 1500 meter maupun 800 meter ini akan kita bahas selanjutnya. Sebelumnya kita lanjut ke start, yaitu yang dimana pada lari jarak 800 meter ini dan 1500 meter yaitu memakai start berdiri. Nanti bisa kita lihat contoh yang ada di depan kalian. Cara melakukan start bisa diperhatikan gambarnya. Cara melakukan start dengan posisi badan condong agak ke depan dan bukalah kaki selebar bahu. Ketika aba-aba bersedia, kalian diharuskan untuk menempati posisi di belakang garis start dan badannya condong ke depan, pandangan ke depan, siap melakukan start berdiri. Seperti penjelasan yang ada depan, condongkan badan agak ke depan mengikuti tekukan kaki yang ada di depan. Tangan dibiarkan tergantung dengan rileks dan siku sedikit ditekuk dan berada di dekat beban. Tekuk lutut secukupnya hingga posisi tubuh menjadi lebih rendah. Jinjitkan kaki ke belakang atau tumpukan pada jarak kaki dan tumit. Jadi bisa diperhatikan dengan baik posisi untuk melakukan start berdiri pada lari jarak menengah 800 meter dan 1500 meter. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana posisi start saat mau melakukan start, posisinya berdiri, kita juga harus mengetahui awalan dari lari ketika diberikan aba-aba selanjutnya. Nah, aba-aba selanjutnya adalah aba-aba ya atau bunyi pistol, yang dimana ditandai bahwa aba-aba tersebut pelari harus melakukan start atau berlari keluar dari garis startnya dengan kecepatan yang disesuaikan dengan posisi yang sudah diberikan dalam pelatihan. Atur pernapasan dengan baik dan fokus pada kecepatan yang konstan agar saat berlari tidak cepat kelelahan. Jadi ini tergantung dari teknik-teknik yang sudah diberikan, yang sudah diajarkan oleh seorang pelatih misalnya ketika melakukan program dalam proses pembelajaran kepada atlet yang mempunyai nomor lari 800 dan 1500 meter. Teknik pada berlari. Nah,
kita harus ketahui juga teknik-teknik berlari ini, agar dimana ketika kita melakukan berlari atau kita melakukan start pada lari, kita tahu proses kemampuan kita sampai di mana. Nah, teknik berlari sendiri sesuai dengan penjelasan yang ada, pada saat kaki akan mulai menapak pada tanah atau lintasan, hal pertama yang harus diperhatikan adalah ujung kaki dan tumit ujung kaki berada di bawah, sedangkan tumit terangkat ke atas. Jadi bisa diketahui bagaimana posisi ujung kakinya dan bagaimana posisi tumitnya di saat melakukan lari pada atletik ini sendiri. Yang kemudian, lutut agak diangkat sewaktu berlari, namun jangan terlalu tinggi dan jangan pula terlalu rendah. Jadi disesuaikan dengan posisi dan kondisi saat berlari, biar tumpangannya bisa sesuai dengan kemampuan. Gerak lengan diusahakan menjadi lebih rileks, tidak perlu untuk mengayunkan dengan kuat seperti saat sedang melakukan lari jarak pendek. Hal selanjutnya yang harus kamu lakukan mulai langkah konstan, maksudnya agar gerak langkah yang terkoordinasi. Artinya di sini ada perbedaan di antara lari jarak menengah dan lari jarak pendek. Yang dimana kita ketahui bahwa seperti kita sudah bahas sebelumnya, lari jarak pendek itu adalah lari yang mempunyai sprint yang kuat atau sprint yang tinggi dengan kecepatan dan kelincahan yang tinggi. Nah, untuk lari jarak menengah sendiri yang dimana ini juga memerlukan kecepatan, tetapi dia lebih kepada daya tahan maupun kekuatan untuk bisa menstabilkan kondisi fisik dengan baik, karena dia harus berlari sebanyak yang sudah ditentukan dalam lari jarak menengah, yaitu di nomor lari 800 meter maupun 1500 meter. Untuk itu kecepatan mengayunkan tangan juga tidak secepat atau tidak sekencang di lari jarak pendek. Dia menyesuaikan dengan komposisi di lari jarak menengah ini sendiri. Untuk bagian lengan diayun dimulai dari bahu, kemudian membuat gerakan agak ke arah ke samping dari bahu tersebut. Jadi untuk lari jarak menengah ini menyesuaikan dengan ayunan mulai dari bahu sehingga kemudian gerakan ke arah ke samping pun disesuaikan dengan dari bahu. Kemudian posisi badan mengarah ke depan tetapi jangan terlalu kaku, tetap rileks namun pandangan terfokus ke depan. Nah, untuk itu semuanya mulai atletik apapun nomornya semua harus fokus ke depan, ya. Terus untuk berlari yang pasti badannya mengarah ke depan. Tetapi lebih rileks lagi untuk bisa menyesuaikan dengan fisik kita dan kekuatan yang kita punya. Selanjutnya teknik berlari di tikungan. Nah, untuk berlari ini sendiri ada beberapa teknik yang harus kalian ketahui, lintasan lurus ataupun lintasan tikungan. Bagaimana kalian bisa menyesuaikan kecepatan dan power, kekuatan, daya tahan kalian disesuaikan dengan saat posisinya sementara lurus atau sementara menikung. Sesuai dengan penjelasan yang ada, ambil lintasan di sebelah kiri ketika mendekati tikungan lari. Pada badan dan kepala diposisikan miring sedikit ke arah kiri. Lengan tangan diayun dan diatur untuk mengikuti gerak irama pada tubuh sehingga ketika berada di tikungan tetap stabil. Yang dimana kita ketahui bahwa lari jarak menengah untuk 800 dan 1500 meter ini bahwa ketika melakukan start posisinya masih dalam posisi start yang dimana masing-masing lintasan. Tetapi ketika setelah selesai melakukan start itu bisa saja para atlet pelari tersebut bisa mengambil posisi yang agak dekat dengan tikungan atau lintasan pertama untuk bisa menstabilkan bagaimana posisi lari ketika berada di tikungan. Nah, itu bisa saja terjadi tabrakan. Nah, untuk itu tergantung dari bagaimana kalian menyesuaikan langkah kalian dan kondisi kecepatan kalian di saat melakukan pengambilan start ke start lintasan awal atau lintasan pertama.
Pandangan atau fokus mata ke arah ke depan dan pastikan kepala jangan ditundukkan sehingga keseimbangan tubuh tidak menghilang. Artinya tetap stabil dari awal keluar, kondisi kalian pandangan ke depan, terus gerakan kalian seperti apa. Nah, itu diusahakan bisa dipertahankan dengan baik. Kalaupun ada kesempatan atau kalian merasa mampu untuk bisa menyesuaikan langkah untuk semakin naik, maka disesuaikan dengan kebutuhan kalian di saat melakukan lari tersebut, sehingga gerakan kalian tidak tertukar. Artinya bagaimana kalian bisa menyesuaikan gerakan tersebut agar langkah kalian tidak menurun. Karena kalau untuk lari sendiri, ketika langkah itu sudah dia tidak seimbang, maka biasanya yang terjadi sering menurun atau terjadi kesalahan langkah, sehingga bisa saja lawan kita melewati kita, sehingga terjadi down di situ dan kita tidak bisa maksudnya mampu melanjutkan, tapi tidak mampu untuk menyelesaikan sesuai dengan waktu yang sudah kita pelajari atau sudah kita melatih sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke garis finish. Untuk lari sendiri sudah diatur bagaimana proses untuk masuk ke garis finish dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Tidak serta-merta dia hanya masuk begitu saja, tapi dia melalui beberapa gerakan yang harus bisa diketahui bahwa dia sudah masuk ke garis finish. Ketika akan memasuki garis finish, usahakan Anda menggunakan kecepatan yang maksimal, yang dimana kecepatan itu tergantung dari masing-masing atlet tersebut. Arahkan pandangan ke depan dengan fokus dan pastikan kecepatan tidak dikurangi sedikit pun. Kedua, bahu dicondongkan ke depan ketika garis finish akan disentuh, sehingga badan terlebih dahulu akan menyentuh pita atau garis finish. Jadi untuk itu garis finish ini sendiri dia hampir sama dengan penjelasan saya yang pertama untuk jarak pendek, yaitu dia tidak bisa melompat ke depan, tetapi dengan cara-cara memasuki garis finish yang tadi disampaikan, badan condong ke depan, sehingga sentuhan badan itu dengan menyentuh pita yang ada di depan garis finish. Baik anak-anakku sekalian, itu sedikit singkat penjelasan terkait jarak menengah. Maka dari itu kalian nantinya bisa melihat video terkait dengan contoh-contoh lari jarak menengah ini sendiri, dan nantinya kita akan mempraktekkan itu. Nanti akan diberikan tugas untuk kalian melakukan praktek lari jarak menengah, tetapi nantinya kalian dibuat kelompok dan nantinya larinya menyesuaikan dengan kelompoknya, dibuat dalam bentuk video dan dikirim ke GCR. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran materi selanjutnya, masih dalam materi atletik. Untuk itu ada hal-hal yang memang kalian merasa kurang dipahami dan kurang jelas, dapat ditanyakan langsung ke saya melalui GCR juga bisa, ataupun melalui YouTube saya, dan bisa kalian chat langsung di YouTube apa yang kalian rasa kurang jelas untuk disampaikan.
Demikian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan tugas kalian pada materi atletik ini. Semoga lancar dan salam olahraga.